Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah. Saya mahasiswi program studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Bengkalis. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran dan Penerimaan Santri Baru di SMP Qur'ani Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Di dalam proposal saya terbagi menjadi dua bab. Bab yang pertama pendahuluan dan bab yang kedua landasan teori. Bab yang pertama, poin A, latar belakang. Di dalam latar belakang ini saya menjelaskan tentang alasan-alasan saya dalam meneliti SMP Qur'ani yang menggunakan strategi word of mouth. Karena di era globalisasi sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sudah berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Seiring dengan perkembangan iptek, persaingan makin ketat, terutama di bidang pendidikan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan tentu berkompetisi untuk meraih siapa yang lebih unggul. SMP Qur'ani ini terkenal dengan kualitas yang cukup mumpuni, di mana SMP Qur'ani ini baru berdiri sejak tahun 2016. Terbilang muda untuk ukuran sekolah menengah pertama yang mampu bersaing sampai ke mancanegara, Malaysia dan Singapura. Ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk meneliti, yaitu strategi komunikasi pemasarannya. Dalam penelitian ini saya bagi rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi komunikasi dalam pemasaran SMP Qur'ani Bengkalis. Kedua, mengapa SMP Qur'ani Bengkalis memilih strategi word of mouth sebagai strategi komunikasi pemasaran. Yang ketiga, bagaimana cara SMP Qur'ani Bengkalis menerapkan strategi word of mouth dalam komunikasi promosi pemasaran. Saya juga memiliki beberapa macam tujuan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran apa yang digunakan dalam menarik minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke SMP Qur'ani. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor dan alasan yang mendasari SMP Qur'ani Bengkalis memilih strategi komunikasi pemasaran secara word of mouth pada kegiatan penerimaan peserta didik baru. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk melakukan evaluasi strategi komunikasi pemasaran secara WOM dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru sehingga dapat diterapkan bagi sekolah yang ingin mempromosikan sekolahnya secara word of mouth. Kita masuki bab kedua, yaitu pembahasan. Pertama, kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk melakukan penelitian. Referensi yang pertama yaitu skripsi dengan judul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran SMB Telkom University tahun 2015-2016 melalui media sosial Instagram. Ditulis oleh Mairisa Anggun Utami, Marta Trilestari, dan Berlian Primadani Satria Putri. Mereka merupakan mahasiswi akhir program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar media sosial Instagram sebagai strategi komunikasi pemasaran SMB Telkom sehingga dapat menarik konsumen dan jangkauannya menjadi luas. Hal ini dikarenakan Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak dikunjungi, terbilang trendy, dan konsumsi target sasaran terhadap media sosial ini sangat tinggi. Skripsi yang kedua dengan judul Pengaruh Elektronik Word of Mouth terhadap citra merek dan minat beli pada produk kosmetik Wardah oleh Rosmaya Adrianti Faridah Indriani, mahasiswa dari manajemen Fakultas Ekonomika Bisnis di Universitas Diponegoro, di mana hasil penelitiannya elektronik word of mouth ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra merek dan minat beli produk Wardah. Yang ketiga, skripsi dengan judul Model Komunikasi Word of Mouth sebagai Strategi Pemasaran yang Efektif, ditulis oleh Dani Fadilah yang merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta pada tahun 2015. Di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa word of mouth memiliki kekuatan tersendiri untuk menjadi strategi yang dapat diandalkan dalam proses persuasi konsumen untuk bersedia dan setia memakai produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen maupun penyedia jasa. Namun, yang harus diingat adalah strategi ini cenderung bermanfaat untuk mengurangi rasa percaya konsumen terhadap produk dan jasa pesaing bisnis demi meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan. Sebenarnya apa arti dari word of mouth itu sendiri? Itu terdapat di bagian B, yaitu landasan teori. Menurut Turau, word of mouth adalah suatu pendapat positif atau negatif yang dikemukakan oleh konsumen sebelumnya mengenai produk atau perusahaan yang bersifat umum melalui media
positif dari mulut ke mulut ini akan jauh lebih sering diingat konsumen dan menghasilkan citra merek yang positif. Tentunya ketika seorang konsumen melakukan pembelian, biasanya mereka mencari informasi tentang produk yang akan dibelinya terlebih dahulu. Informasi tersebut dapat membuat konsumen merasa lebih percaya diri tentang keputusannya dalam melakukan pembelian. Strategi komunikasi word of mouth ini diakui dapat memainkan peran yang cukup besar dalam mempengaruhi dan membentuk sikap konsumen serta perilaku konsumen yang potensial. Strategi word of mouth ini hebatnya dapat memasarkan produk atau jasa secara luas. Keunggulan word of mouth ini terletak pada kemampuannya dalam menyentuh unsur terdalam manusia dalam proses persuasi. Hal ini membuktikan bahwa word of mouth merupakan strategi yang afdol dibandingkan hanya menggunakan sosial media yang ada. Poin C yaitu metodologi penelitiannya teknik analisis data. Saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Tentunya penelitian ini dilakukan dengan cara observasi yang dilakukan di SMP Bukur Adik Bengkalis di Jalan Utama Pangkalan Batang, Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Demikian proposal yang saya paparkan. Saya harap dapat mengambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.